So, hello Heyo Boys dan hello semua yang sedang menonton video ini. Thank you banget buat kalian yang udah mau datang di video ini. Thank you juga udah mau menonton video ini. Dan subscribe, likes video ini. Thank you banget buat kalian. Semoga kalian diberikan kesehatan tentunya. So, gimana nih awal tahun ini masih pada semangat kan ya? Aku harapnya sekalian masih ada semangat karena ini awal tahun banget, masih seminggu di tahun 2021, jadi semangat harus tetap berkobar lah ya. Sampai belibet ngomongnya. But anyway, sorry banget ini aku harus megangin begini karena well, I don't have the proper microphone, so this is the best microphone that I have in my home right now. So yeah, I only use this, so I'm really sorry about this. Nah, karena ngomongin tahun baru, aku harus ngucapin, karena tadi aku belum ngucapin, so aku harus ngucapin selamat tahun baru buat kalian semua yang sedang menonton. Salam buat keluarga kalian juga, selamat tahun baru buat kalian semuanya. Dan dari aku mau mendoakan aja buat kalian. Semoga kalian semua di tahun baru ini kalian bisa diberikan kesehatan tentunya, juga kemudian juga diberikan ketenangan batin, kemudian keselamatan. Kesehatan tadi udah, tapi nggak apa-apa, aku bilangin aja semoga kalian diberikan kesehatan dan juga rezeki. Ya ampun, amin 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 ya robbal alamin. Semoga juga keluarga kalian di tahun ini diberikan keselamatan dan kesehatan, amin. So ya, akhirnya tahun 2020 kelar, tahun yang menurut beberapa orang dan mungkin kebanyakan orang tahun yang penuh cobaan. It's okay, karena akhirnya kelar juga. So di tahun baru ini akhirnya kita bisa mempunyai harapan-harapan baru yang bisa kita laksanakan. Jadi semoga jadi ku doakan semoga harapan-harapan baru kita yang baik-baik tentunya bisa terlaksana di tahun ini. Di tahun ini aku punya banyak banget harapan sih, dan aku juga berpikir pasti banyak orang di luar sana termasuk kalian yang punya harapan-harapan yang baik tentunya, dan aku percaya harapan kalian bisa terwujud asalkan kita semuanya, kamu mau berikhtiar, berusaha dan berdoa tentunya agar harapan itu terlaksana seperti yang tadi saya bilang. Ya, intinya adalah aku percaya tahun ini bakal banyak harapan di tahun ini ya. Dan aku percaya banget sih kalau tahun ini adalah tahun yang baik dan tahun yang penuh happy. This is CNN Breaking News. Alexander Marquardt is there right in the middle of all of this. He's joining us on the phone right now. So, Alex, explain what you're seeing and what you're hearing. It seems that hope is a dangerous thing, isn't it? Dan kalau ngomongin tahun 2020, aku jadi keinget sesuatu yang salah satu cerita yang membuat aku cukup happy, cukup senang dengan tahun 2020, terlepas dari banyaknya cobaan di tahun 2020. Dan satu cerita yang membuat aku happy itu adalah cerita di penghujung tahun 2020. Cerita di mana aku bertemu dengan teman aku setelah 4-5 tahun gak ketemu. And this is the story.
Hey, aku lagi di Jogja sekarang dan udah mau ketemu sama teman aku namanya Dwini. Iya. Say hi. What's up? Finally, berapa tahun? Finally, after 3 years, come on. Ya, halo, finally ketemu lagi sama Abi. Sekarang ada di Jogja. Terus ini habis hujan dan ceritanya panjang banget. Oke. Terus ini finally akhirnya dibuka karena aku kesini. Jadi, Oh wait, jangan bilang di sini nggak ada orang kamu. I don't know. Karena dibuka ya setelah kamu. Iya. Udah bisa milih ya. Tapi ya standar kamu. Apa? Bisa lagi. No problem. Ini nomor 5 Ya, apa? yang kebuka, nggak takut kalau dimasukin orang pak bu. Nobody's here. Merah, hijau, Christmas dong. Yeah, happy Christmas, Feliz Navidad everybody. So how was your journey? Tired actually. Iya, kamu masih capek nggak sih? Banget. Kepingin apaan, cuman customer service-nya nggak baik banget sampai harus ngontak pihak apa Agoda ya, kiranya saya lihat. Dan Agoda, aku nelfon ke rumah ini, email. email ke rumah ini dan untungnya, untung banget akhirnya Udah ngepakin, siap-siap pindah. Siap-siap pindah. kita sudah. So, jam 9 malam ini penasaran banget sama sate kelatak. Satenya belum jadi sih, tapi tadi pesan sate kelatak di daerah Jogja bagian mana juga. Aduh, daerah mana ini? Ini gulai, tongseng. Dan ini Dwini. Sate kelataknya udah datang. Apakah ini yang Anda inginkan? Betul, ini yang saya inginkan ya. Cuma 2 biji. We will eat that. 2 biji. Looks finally back to Semarang dan gelap ternyata. But I'm so happy, dan ini baru jam 1 kurang 10 menit malam, dan finally aduh di Ungaran, kangen banget Ungaran. I miss this place really, miss. Yang ngomong bahasa Spanyol, yang ketemu sama partner bahasa Spanyolnya. Lagi belajar bahasa Spanyol. Lagi les ini. Lagi les Spanyol ini ya. Idioma. Spanyol idioma. God. Con mi amigo. Apa itu artinya? Teman kita. Spanyol idioma con mi amigo. Wigente. Sekarang kita lagi nungguin teman kita. Terus kita ada employee discount, terima kasih. Wow, ini gara-gara si Saga ada ininya nih. Ada employee discount lumayan loh, 25%. Jadi jangan lupa datang ke Talk About Coffee, terus bilang nama Saga. Jangan ke tempat ini ya, ini di jalan ini ngomong aja temennya Saga. Iya, jadi kamu bisa datang. Super Saga. Super Saga. Musab Ugeki no Saga. Masih jauh.
Oh itu mah teman kos. Oh, temen kos. Iya. Kita udah ada di Gua Kreo untuk melihat saudara-saudara kita. Saudaranya. Langsung ada dari belakangmu mobil langsung ngambil HP lu. Wah jangan dong, mereka langsung nge-vlog. Halo, Ayo kita guys. jalan. Halo guys. Ketakutan sekali. Jadi di hari kedua setelah makan siang kami memutuskan untuk pergi ke salah satu tempat wisata yang ada di Semarang dan tempat itu bernama Goa Kreo, di mana legendanya, menurut legenda di tempat itu banyak sekali monyet-monyet karena zaman dulu ada seorang petapa yang berubah menjadi monyet. I don't know the story, but by the way seperti itulah. Jadi intinya di sana banyak banget monyet-monyet dan it's kinda nice place to go to. So dan the thing with Goa Kreo, salah satu hal dari Goa Kreo ini adalah kamu bisa dari tempat masuk menuju ke hutan di belakangnya itu ada trail, ada tempat di mana kamu bisa jalan mengitari Pulau Kreo. Pulau Kreo di mana banyak sekali monyet-monyet di situ. Kamu bisa jalan dan untuk mengitarinya banyak banget anak tangga yang harus kalian laluin dan boy oh boy itu sangat amat melelahkan sekali. Aku nggak tahu berapa jumlah anak tangganya tapi itu sangat melelahkan sekali. Kami sangat amat lelah setelahnya. Cari. Coba aja situ. Coba. Mantap. Tiga juta anak tangga setelah dilaluin sama anak Jakarta ini. Aduh, Gimana? Di Jakarta ada beginian. penuh adrenalin dengan si ketek-ketek ini. Oke, so anyway di hari ketiga ini kami mencoba untuk bangun pagi, aku dan Duini untuk berolahraga karena I don't know, we feel like we have to do it and we want to do it. So jadi kami sudah merencanakan dari sebelumnya, jadi dari hari sebelumnya kami sudah merencanakan untuk hari itu kami harus bangun pagi dan berolahraga. So yeah, di hari ketiga ini juga kami pergi ke Kota Lama. Kami ada janji bareng sama teman kami, Diajeng dan Reza Yustar. Mereka berdua teman kami di kuliah dan Diajeng ini punya rumah makan yang ada di daerah Kota Lama Semarang dan aku harus bilang rumah makannya Diajeng yang menyediakan soto, aku harus bilang sotonya enak banget jeng. So yeah, kalian yang nonton ini, this is not an endorse video but you guys need to go to that restaurant, okay? Just go there.
perjalanan pun masih tetap bekerja. Atas Semangat. yang sama. So, nggak kerasa udah hari keempat dan nggak nyangka secepat itu perjalanan kami di Semarang. So, di hari keempat ini kami memutuskan untuk pergi mengunjungi kampus kami yang lama dan kampus kami yang baru. Jadi kampus psikologi Undip itu sekarang berganti tempat. Yang waktu zaman kami ada di tempat A dan sekarang ini udah ganti tempat ke tempat B dengan gedung yang lebih modern. Jadi mereka memodernisasikan gedung tersebut. Nah, kami kangen karena emang sudah benar-benar lama sekali tidak mengunjungin situ. Aku pun yang orang Semarang pun juga nggak pernah datang atau mampir-mampir ke situ. Jadi kami mampir ke situ mau melihat seperti apa sekarang gedung lamanya menjadi apa dan gedung barunya seperti apa. Kemudian juga saat di perjalanan kami tuh melihat ada bapak-bapak yang berjualan susu murni nasional. Itu merek, but it's okay. Kami udah lama juga nggak beli minuman tersebut, jadi kami penasaran, timbul rasa penasaran, jadi kami memutuskan untuk membeli minuman tersebut dan damn, enak banget itu minumannya. Rasa anak kecilku tergugah kembali untuk I feel really happy to finally taste that beverage again. Oke, so setelah kami berputar-putar dan sampai puas muter-muterin kampus lama dan kampus baru kami, dan kami juga udah puas banget ketemu sama bapak-bapak yang berjualan minuman masa kecil kami, which is susu murni nasional, which is really good beverages. Kami memutuskan untuk mencari makanan dan Dwi ini punya referensi tersendiri dalam memilih makanan. Dia kangen banget untuk mencoba makanan yang ada di Motekar yang itu. Dan bagaimana bisa selama 4 tahun aku gak pernah nyobain Motekar, makanan di Motekar itu dan makanannya, karena like damn, that food is so really good, to be honest, like really good. Kalau nggak salah waktu itu pesan ayam bumbu Bali dan like boy, I dead serious that food is good. Nah, setelah kami makan ayam bumbu Bali yang super luar biasa enaknya itu, kami memutuskan untuk pergi ke satu museum yang ada di luar kota Semarang. Kami harus bergeser menuju ke kota Ambarawa. Jadi kota kecil di luar Semarang, di dekat Semarang, arah selatannya Semarang. Di mana di situ ada museum kereta api Indonesia. Jadi menceritakan bagaimana terlahirnya kereta api di Indonesia sampai kereta api di zaman sekarang. It's a nice place, tempatnya bersih, tempatnya karena waktu itu hujan jadi terlihat segar sekali, banyak rerumputan. So yeah, it's a really nice place to go untuk mendapatkan informasi juga soal kereta api. So kalau kalian pecinta kereta api, I do recommend you guys to go to that place. Oke, di hari kelima ini next stop kami adalah tempat yang rada jauh dari kota Semarang, cuman masih di kota Semarang. Tempat itu bernama Nirwana Stable. Jadi mama aku merekomendasikan tempat wisata ini yang bernama Nirwana Stable. Sebenarnya tempat ini sudah ada sejak lama. Jadi tempat ini adalah tempat bisa aku bilang tempat berkuda. Jadi di sana ada kuda dan zaman dulu digunakan
untuk keperluan pribadi saja, orang yang mau berlatih berkuda. Jika mereka punya kuda, Nirwana Stable ada tempatnya dan menyediakan tempat untuk merawat kuda-kudanya. Namun sejak 2 tahun yang lalu Nirwana Stable sudah mulai buka untuk umum, ada restorannya, dan tempatnya menurut aku cukup cozy, cukup nyaman. Restorannya nyaman untuk ditempatin dan ramah-ramah orangnya, and it's a really nice place too. So yeah, I do recommend that place to you untuk pergi saat kalian berkunjung ke Semarang. Go check it out, please. Kemudian di hari itu juga setelah dari Nirwana Stable, kami sebenarnya tidak kami rencanakan. Kami bingung mau kemana sebenarnya, apakah harus pulang saja atau menyelesaikan list Dwini ketika ada di Semarang. Cuman endingnya kami akhirnya pergi ke daerah Bandungan. Jadi bukan Bandung, tapi kalau di Jawa Tengah ada sedikit daerah kecil namanya Bandungan. Nah, di daerah tersebut daerah kaki gunung, jadi sangat dingin sekali. Dan kebetulan banget kami sampai sana itu udah hampir maghrib dan hujan deras sekali. Bahkan daerah sana pun juga ikut banjir. Kami di sana makan tahu khas daerah sana, tahu asri atau tahu asih. Aku lupa namanya apa, tapi itu serius tahu paling enak banget. Jadi kalau kalian datang ke Semarang, jangan lupa untuk datang ke daerah wisata Bandungan, karena di sana ada tahu yang super enak sekali. Setelah dari Bandungan untuk menikmati dinginnya kota Semarang dan hangatnya tahu dan susu kedelai yang hangat dan panas, it's the best place ever. Di musim yang seperti ini, kami memutuskan untuk pergi ke daerah desa Banyu Biru, karena Dwini mempunyai list untuk menikmati namanya nasi godok atau nasi kuah. Jadi seperti bakmi godok, bakmi Jowo godok, cuman nggak ada bakminya tapi pakainya nasi. Nah, dulu aku pernah membeli ini, dan satu tempat yang aku tahu jual nasi godok adalah di desa Banyu Biru, desaku yang kucinta. Tempatnya nenek dan kakek aku tinggal. Jadi kami memutuskan untuk sana dan menikmati nasi godok. So on our day 6, we don't really do much together because for one and more reasons we cannot meet, because I have something to do with my family, with my father, so I cannot accompany Dwini to go around Semarang. Jadi Dwini harus menuntaskan wishlistnya mengitari Semarang sendiri. But luckily there is our friend that can accompany Dwini to go around Semarang. So yeah, Dwini cerita kalau ada teman yang bisa meluangkan waktunya untuk mengantar dan menemani Dwini untuk melihat satu tempat wisata di daerah Semarang. But sorenya aku dan Dwini bisa pergi bareng, dan I don't really know where I should take her. Jadi saat itu aku memutuskan untuk bawa dia untuk makan siang aja, karena dia bilang siangnya belum makan. Jadi ya udah aku bawa ke makan siang, dan aku bawa ke daerah BSB, salah satu perumahan lah yang ada di daerah Semarang. Dan
di tempat itu, di perumahan itu ada rumah makan yang view-nya menghadap ke danau buatannya mereka, danau buatan lah seperti itu. Jadi it's a really nice view, really nice scenery, a really nice food juga. So we really enjoy our time there. Kita ngobrol. Jadi hari ke-6 kami habiskan dengan ngobrol dan ngobrol santai. We like that day so much though. So yeah. So, wow, 7 hari, 1 minggu, it's unbelievable. Kami udah menyelesaikan wishlist kami semuanya. Jadi tiba saatnya misi terakhir, yaitu adalah tahun baru 2021 di Semarang bareng dengan teman, bareng dengan Dwini. But by this point you guys might think, perhaps you guys think that we have some plan, a big plan, you know, something big on New Year's Eve, but tapi sebenarnya kami nggak punya plan apa-apa. To be honest, kami bahkan nggak mikir untuk, kami nggak mikir sejauh ini gitu. Jadi kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Jadi waktu itu kami mulai keluar untuk muterin Semarang karena kami nggak ada tempat, nggak ada list lagi yang bisa kami selesaikan karena emang udah selesai listnya. Jadi sore itu kami pergi untuk makan bakso. Kemudian kami juga pergi ke bandara yang baru karena ternyata si Dwini ini, temanku ini, belum pernah mampir ke bandara yang baru. Jadi oke, aku antarkan ke bandara yang baru dan we took a couple of pictures in there. So we have a really nice evening in there, last evening in Semarang for her in 2020. Aku senang aja bisa membawa teman aku ke Semarang, muterin Semarang. It's been a really long day, long week, and we have such a nice time together. Me, Dwini, and my brother Alvan, shout out to him, di bandara, dan sebelum akhirnya mengantarkan Dwini ke stasiun untuk pulang kembali ke kehidupan normalnya dia. So that is my end of the year story with my friend Dwini. First of all, I need to say thank you so much buat Dwini tentunya yang sudah mau mengkontak aku dan bilang mau datang ke Semarang. I'm super happy bisa bertemu lagi dengan Dwini dan dengan teman-teman lainnya, dengan Saga, dengan Diajeng, dengan Reza Yustar. It's been really fun bertemu dengan kalian semuanya. Saya ikut bangga menjadi bagian dari hidup kalian. Kalian adalah teman-teman yang super baik sekali. Kemudian terima kasih buat Alvan, adik aku yang udah mau nemenin aku, dan Dwini muter-muter. You are the brother of the year. Tahun ini journey yang sebuah adventure, pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Dan aku sangat suka setiap harinya, setiap prosesnya. Saya sangat menikmati sekali. It's been really fun doing this. Aku katakan sekali lagi. Jadi ya begitulah. So thank you sekali lagi buat kalian semuanya yang aku kenal. Semoga semuanya kalian diberikan kesehatan, rezeki, kesehatan, keselamatan, ketenangan batin di tahun 2021 ini. Well, that's just that. Itu yang bisa aku lakukan sekarang buat kalian. And that's it. Video ini selesai juga. Sorry banget Dwini karena
membutuhkan waktu karena ada urusan ini itu, jadi lama uploadnya. But yeah, ini dia sudah selesai. Enjoy this video Dwini dan semuanya. And that's it. This is the end of the video. I hope you enjoy it so much. And that's it. My name is Yoga. I'm signing out. See you in the next video, boys. Ciao.